Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Bertemu lagi di dalam ibadah. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka, tapi yakini kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, tetaplah berada di dalam hadirat Tuhan. Kami yakin dan percaya Yesus, Engkau menghampiri kami satu persatu Tuhan, untuk menyiapkan berkat sukacita, untuk menyiapkan berkat kesehatan. Kami yakin dan percaya Yesus, Kau tidak melakukan
luar biasa kami rasakan Tuhan sampai hari ini. Kami Yesus memuji dan besarkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir dimanapun kami berada. Haleluya, amin. Shalom, ya dimanapun kita berada, pasti Tuhan menuntun. Kita sambung lagi dengan pujian, kita akan bersorak-sorak untuk nama Tuhan. Hanya Kau Tuhan.
penuhi kami Tuhan Yesus oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian. Keadaan yang seperti kita sedang hadapi saat ini, yaitu wabah, harus kita hadapi, sikapi dengan arif, agar kita tetap segar bugar, terutama rohani kita. Pada saat ini saya akan menyampaikan ada 4 hal yang hendaknya kita lakukan, yaitu kita harus menjaga kesabaran, menjaga kejujuran, menjaga kebaikan, menjaga kekusukan di tengah wabah, atau kita bertambah sabar, menjaga kejujuran, dan bertambah kebaikan, bertambah kusuk di tengah wabah ini. Konteks yang saya sampaikan yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-47 ayat 13 sampai 31. Saya tidak akan bacakan. Ini cerita tentang Yusuf dan kelaparan di Mesir. Saudara sekalian, tadi saya sampaikan bahwa kesabaran itu harus kita tingkatkan. Tiap hari harus tinggal di rumah. Itu tidak gampang, itu harus sabar. Saya sudah 2 bulan ini kalau tidak salah tinggal di rumah. Ya, saya harus bersabar. Tidak bergaul dengan sesama. Padahal manusia itu makhluk sosial, harus bermasyarakat. Tapi kita ini harus sabar. Itu pun tidak gampang. Biasanya kita aktif, penuh energik, tetapi dipaksa harus diam di rumah. Kita harus sabar. Alihkan kegiatanmu, energikmu, walaupun tetap tinggal di rumah. Kegiatan apa saja yang baik, yang menguntungkan, itu tetap kita lakukan. Disinilah kita lebih berlatih dan berlatih kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita meningkatkan atau menjaga kejujuran. Umat Tuhan dituntut dengan kejujuran. Apa hubungan wabah dengan kejujuran? Sebab dengan adanya wabah ini telah membuka peluang kepada manusia untuk tidak jujur. Dengan adanya wabah ini membuka peluang orang untuk mencuri misalkan demi perutnya, demi mempertahankan hidupnya. Anak-anak Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan, pasti akan dipelihara oleh Allah. Dengan adanya wabah ini, pemasukan menurun drastis semuanya. Bagaimana aku dapat memenuhi kebutuhanku? Membuka peluang bagi iblis untuk menggoda manusia. Saudara, percayalah, Tuhan pasti buka jalan. Selama kita hidup dengan jujur, ada-ada saja jalan Tuhan dibuka bagimu, dibuka untuk kita menerima berkat. Disinilah kita diuji kejujuran kita. Jadi pastikan kita tetap dalam jalan Allah, yaitu kejujuran. Yang ketiga, kebaikan. Kebaikan Allah tetap tersedia bagi orang yang menggunakannya. Bahkan dalam masa wabah ini, kebaikan Allah bertambah-tambah. Tinggal kita menangkapnya. Kebaikan Allah itu milik Tuhan yang dianugerahkan pada kita. Marilah kita salurkan pada orang lain. Justru pada situasi seperti ini, kebaikan Allah berlimpah-limpah. Saudara sekalian, mari kita akan lihat selanjutnya.
Mari kita akan lihat selanjutnya. Hendaknya saudara, jemaat menangkapnya dan menyalurkannya kepada orang lain. Pada saat-saat sulit, kebaikan Allah melimpah-limpah, berseliweran di antara kita, khususnya anak-anak Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Berbuatlah kebaikan selagi saudara dapat lakukan, apalagi pada situasi sekarang ini. Yang keempat, yang terakhir saudara, yaitu kekusukan. Saya ulangi, kekusukan. Hal ini berbicara tentang doa. Sementara ini waktu yang kita miliki banyak sekali, apalagi di rumah. Suruh diam, tidak ada kegiatan. Kita harus pandai-pandai atur waktu. Kita harus pandai-pandai bagi waktu. Terutama prioritaskan waktu berdoa. Waktu berdoa untuk bangsa ini, agar wabah ini cepat lewat. Waktu berdoa untuk tenaga medis yang berjuang menyelamatkan pasien. Waktu berdoa untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan supaya ditolong Tuhan. Waktu berdoa untuk pemerintah, presiden, dan jajarannya dalam mengatur keuangan negara ini. Waktu berdoa untuk keluarga besar yang ditinggal mati akibat wabah. Betapa sedihnya saudara sekalian. Kita perlu berdoa untuk mereka. Waktu berdoa untuk keluarga kita agar semakin baik dengan adanya wabah ini. Pasti dengan adanya wabah ini ada maksud Allah kepada tiap-tiap keluarga kita. Sebagai penutup saudara, dengan wabah ini kita mengambil manfaatnya. Kita tangkap manfaatnya. Dengan kondisi yang sudah kurang lebih 2 bulan ini berjalan, agar dapat berakhir. Dan kita semakin dibentuk Tuhan. Saya yakin selesainya wabah ini, kita akan menjadi orang-orang yang lebih matang. Tentu lebih rohani. Kita mengerti maksud Allah. Secara global maupun secara kenegaraan maupun secara keluarga, lebih-lebih secara pribadi. Selesainya wabah ini, Allah mendapati anak-anak Tuhan, khususnya di sumpingan ini, semakin indah di pemandangan Allah. Amin, amin. Mari kita akan berdoa saudara sekalian. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih atas keadaan yang ada pada saat ini. Kami berdoa agar seluruh umat-Mu, secara khusus yang ada di sumpingan ini, dimanapun berada, dan siapapun mereka itu, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, para sepuh, para keluarga, yang bekerja, yang sekolah, maupun yang tidak bekerja, Tuhan tolong. Berkat-Mu Tuhan limpahkan, Tuhan salurkan kepada mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa agar kondisi yang seperti ini cepat berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa syafaat. Kita terus tetap membutuhkan Tuhan setiap saat dalam hidup kita ini. Kita akan naikkan pujian doa Yabes.
setiap saat, karena kami membutuhkan Engkau setiap saat di dalam hidup ini. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk bangsa negara kami yang sementara ini terus sedang dalam kesulitan yang besar. Perekonomian pun terganggu karena COVID-19. Tuhan tolong hancurkan, patahkan itu Tuhan, supaya secepatnya kami boleh bersama-sama beribadah bersama dengan saudara-saudara di dalam gereja. Terima kasih Bapa di surga, kami memohon kepada Engkau akan belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan campur tangan di dalam setiap permohonan kami. Banyak orang-orang percaya yang terus berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami terus mendoakan supaya cepat pulih kembali. Kami berdoa untuk seluruh keluarga jemaat-Mu. Biarlah Engkau memberkati para suami dengan kerja kerasnya, para ibu-ibu dengan mengelola keluarga dengan perekonomian yang Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi. Engkau akan terus memberkati usaha kami masing-masing. Engkau akan tolong anak-anak sementara belajar. Berikanlah hikmat akal budi untuk tetap tenang di rumah bersama keluarga dan memberikan pertolongan bagi mereka sekalian. Berkati dimanapun mereka berada sementara ini yang harus keluar untuk bekerja. Perlindungan Tuhan kami mohon untuk mereka sekalian. Dan kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati setiap pergumulan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, supaya kami tetap tenang untuk menghadapinya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memelihara setiap kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, kami ingat saudara-saudara kami yang sakit. Ada Ibu Sartina dalam nama Yesus, ada Bapak Nehemia dalam nama Tuhan Yesus, ada Bapak Supar dalam nama Tuhan Yesus, ada Salom dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan rawat mereka sekalian. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap keluarga kami, dijauhkan dari segala bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Tapi biarlah berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan ada dalam kehidupan kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memuji kebesaran-Mu. Kedangkanlah tangan untuk menerima berkat-berkat daripada Allah. Saudara sekalian, sementara tinggallah di rumah dengan berkat-berkat Allah yang melimpah. Kiranya persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekaliannya, dibawa ke dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.